Kalau kita lihat di APBN kan targetnya 6,4 ya tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6% sampai akhir tahun ini. Hal yang sama akan kita lakukan di triwulan kedua dan sampai dengan akhir tahun untuk memastikan permintaan domestik tetap terjaga dan kita masih bisa tumbuh dengan baik. Pemerintah juga akan masih memberikan stimulus tambahan ke perekonomian di triwulan kedua tahun 2026 ini. Mungkin dari saya seperti itu Pak, silakan Pak Gubernur BI. Terima kasih Pak Menteri Keuangan, yang kami hormati Pak Menteri Keuangan, Pak Ketua, Ibu Ketua OJK, Bapak Ketua LPS. Saya akan menambahkan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan Bank Indonesia. Yang pertama, ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap kuat dalam menghadapi meningkatnya ketidakpastian global termasuk akibat konflik Timur Tengah. Di samping tadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan, hal ini juga ditunjukkan oleh neraca perdagangan pada Januari-Maret 2026 yang mencatat surplus 5,5 miliar dolar Amerika Serikat, yang terutama didukung oleh surplus neraca perdagangan non migas. Capital inflow atau portfolio inflow juga terjadi aliran masuk modal asing yang pada hingga 30 April pada triwulan 2 mencapai 3,3 miliar dolar Amerika Serikat, terutama pada instrumen SRBI dan SPN. Setelah di triwulan 1 ada outflow 1,7 miliar. Nilai tukar rupiah juga stabil dengan langkah-langkah Bank Indonesia. Tingkat pelemahan rupiah juga terjaga sebanding dengan negara-negara lain. Demikian juga posisi cadangan devisa juga lebih dari cukup, pada akhir Maret tercatat 148,2 miliar. Informasi yang kedua, inflasi sebagaimana kita ketahui juga rendah pada April 2026 sebesar 2,42%. Inflasi intinya juga rendah, harga-harga pangan juga terkendali, juga administrative prices juga rendah, dan ini merupakan cerminan dari kondisi fundamental karena inflasi terjaga rendah pada sasaran 2,5 plus minus 1%. Bank Indonesia terus berkoordinasi erat dengan pemerintah, termasuk koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan juga koordinasi erat di dalam kebijakan KSSA. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudential, sistem pembayaran didukung oleh pendalaman pasar uang untuk memastikan stabilitas dan eksternal ekonomi Indonesia kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Konsisten dari bauran kebijakan tersebut di bidang moneter, sebagaimana kita ketahui sudah kita umumkan, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan BI rate pada bulan Februari, Maret, April 4,75%. Ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan juga konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi. Kebijakan moneter tersebut untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah juga didukung dengan berbagai kebijakan-kebijakan. Kemarin dulu sudah saya umumkan 7 langkah untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, di antaranya melakukan intervensi baik di dalam negeri, tunai, spot, dan domestic non-delivery forward maupun transaksi di luar negeri non-delivery forward di berbagai pusat keuangan dunia, Hong Kong, Singapura, London, dan New York. Dan cadangan devisa kita memadai. Juga memperkuat struktur suku bunga instrumen SRBI agar bisa menarik aliran modal asing. Juga membeli SBN di pasar sekunder. Sejauh ini kita sudah membeli hingga 4 Mei 2026 membeli 123,1 triliun rupiah sebagai bagian dari eratnya koordinasi moneter dan fiskal.
juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar, antara lain dengan menjaga pertumbuhan uang primer double digit di atas 10% dan bahkan terakhir pertumbuhannya 14,1%. Itu langkah-langkah utama di kebijakan moneter didukung oleh langkah-langkah pendalaman pasar falas, termasuk diantaranya memperkuat kebijakan transaksi falas, yaitu antara lain adalah peningkatan threshold untuk pembelian dolar dengan yang harus dengan underline itu diturunkan dari 25 juta menjadi 50 juta menjadi 25 juta per orang per bulan. Juga terus melakukan langkah-langkah pendalaman pasar falas, antara lain telah terus berjalan pasar domestik antara renminbi dengan rupiah. Ini sebagai langkah lanjut untuk diversifikasi mata uang dalam perdagangan dari dolar ke yen, ke yuan. Nah, yuan sekarang sudah ada yuan rupiah di dalam negeri yang juga terhubung dengan yen, dengan yuan, mohon maaf, di Hong Kong maupun di Cina. Di bidang kebijakan makromoneter terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit dan pembiayaan, koordinasi erat dengan KSSK. Antara lain, Bank Indonesia telah memberikan insentif likuiditas makrobudensial sampai dengan April 2026 mencapai 427,9 triliun rupiah, disalurkan kepada bank-bank BUMN 20,4 triliun, bank swasta 166,6 triliun, BPD 29,6 triliun, dan insentif likuiditas makro budensial ini disalurkan ke sektor-sektor prioritas pemerintah dalam program Astacita, termasuk pertanian, industri, hilirisasi, perumahan, termasuk perumahan rakyat, UMKM, koperasi maupun yang lain. Juga di kebijakan-kebijakan makro budensial yang lain juga tetap longgar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan kredit. Juga koordinasi dengan pemerintah dan KSSK terus mendorong sisi demand, sisi permintaan untuk kredit, antara lain dengan melalui sinergi program percepatan intermediasi Indonesia atau PINISI. Demikian juga kebijakan makromoneter terus diarahkan untuk mendukung UMKM, antara lain melalui insentif KLM untuk sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan, ya, di sebesar 1% dari DPK. Kebijakan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mempercepat digitalisasi ekonomi keuangan Indonesia, antara lain melalui satu adalah memperkuat struktur industri supaya memang betul-betul mempercepat digitalisasi dan tetap aman. Yang kedua juga meluncurkan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PD) pada 30 April 2026, di mana 80 tim telah terseleksi untuk menjadi calon-calon bisnis digital di Indonesia untuk inklusi ekonomi dan keuangan, baik di dalam financial services termasuk keamanan cyber dan manajemen risiko, juga berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan UMKM, termasuk juga bagian untuk layanan bisnis, layanan umum. Juga kerjasama luar negeri di bidang sistem pembayaran, antara lain juga mencakup peluncuran kris antar negara Indonesia-Korea pada 1 April 2026 dan Indonesia-Tiongkok pada 30 April 2026.